Pada episode sebelumnya, saat sinar kecemerlangan mencapai puncaknya, banyak orang mengangkat kepala mereka untuk mengalihkan pandangan mereka yang membara ke arahnya, hanya untuk melihat tetesan hujan emas menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat turun. Pada saat ini, seluruh area menjadi segar dan bersemangat, seolah-olah area tersebut sedang dibersihkan. Baptisan rohani ilahi akhirnya turun. Akademi Spiritual Surga Utara. Keheningan memenuhi seluruh akademi. Bukan hanya para siswa, tetapi bahkan beberapa petinggi di akademi menganga lebar, dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Mata mereka semua tertuju pada layar energi spiritual raksasa yang bersinar. Saat layar itu memperlihatkan Mu Chen menghancurkan jiwa ilahi Mo Xingtian dengan telapak tangannya. Pemuda ramping setengah telanjang itu berdiri tegak di langit. Wajah tampan itu tampak sangat dingin, mirip dengan ujung pisau. Di telapak tangannya ada jiwa ilahi yang hancur, yang telah berubah menjadi titik-titik bercahaya yang menutupi langit. Tampil cantik dan elok, itu membuat orang-orang merasa merinding. Mu Chen sebenarnya telah membunuh Mo Xingtian. Saling menatap, Shen Changsheng dan Li Xuantong dapat melihat keterkejutan dan keheranan di mata masing-masing. Itu Mo Xingtian, pria yang tercantum di bagian atas daftar hadiah Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Orang terkuat di generasi muda benua Surga Utara. Untuk orang ini, tidak diketahui berapa banyak ahli yang dikirim balai hukuman, tetapi tidak dapat menangkap atau membunuh pada akhirnya. Akan tetapi, pada saat ini, karakter super kejam yang telah menyebabkan sakit kepala bagi banyak petinggi di Northern Heaven Spiritual Academy sebenarnya telah menemui ajalnya di tangan Mu Chen. Orang itu terlalu ganas. Akhirnya, karena tidak dapat menahannya, Shen Changsheng berbicara dengan senyum pahit. Meskipun emosi kegembiraan dan kegembiraan hadir di matanya. Bagi Akademi Spiritual Surga Utara, Mo Xingtian hanyalah seperti luka beracun, dan merupakan seseorang yang tidak dapat disingkirkan oleh penatua manapun. Merupakan tugas yang sangat sulit bagi Akademi untuk menangkapnya. Namun, dari kelihatannya, ia telah menemui ajalnya di tangan Mu Chen, yang telah menyingkirkan masalah besar bagi akademi mereka. Di sampingnya, Li Xuantong mengangguk pelan sambil bergumam, bocah itu. Dia benar-benar semakin kuat setiap kali dia bergerak. Dari kelihatannya, setelah kejadian ini, kita pasti perlu memasuki gerbang surga utara. Kalau tidak, aku tidak tahu di sudut mana kita akan dilempar selama kompetisi Akademi Spiritual Agung setengah tahun dari sekarang. Shen Changsheng menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia benar-benar tidak ingin dipukuli seperti itu. Saat keduanya melanjutkan obrolan mereka, kedamaian di dalam Akademi Spiritual Surga Utara akhirnya pecah dengan teriakan dan sorak-sorai yang menggelegar dan menggetarkan bumi. Berbunyi seperti guntur di seluruh area, suara itu mengguncang seluruh akademi. Semua murid memasang wajah penuh emosi, terutama para veteran tua yang berhasil memasuki benua langit utara untuk berlatih dan menempa diri, dengan masing-masing dari mereka menghela napas lega. Dulu, ketika mereka menjalani pelatihan di dunia nyata, mereka selalu merasa takut dan khawatir bertemu dengan dua orang jahat, Mo Xingtian dan Mo Longzi. Itu karena, begitu itu terjadi, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri, bahkan jika mereka ingin. Sekarang, yang pertama, Mo Longzi, telah terluka parah oleh Mu Chen, sedangkan yang kedua, Mo Xingtian, telah dibunuh olehnya. Masalah terbesar mereka telah sepenuhnya teratasi. Ketika mereka pergi keluar untuk berlatih di dunia nyata di masa depan, mereka tidak akan gemetar ketakutan. Salam hormat, saudaramu. Beberapa anggota asosiasi Dewi Luo bersorak dengan wajah penuh kebanggaan. Mereka semua dianggap sebagai mahasiswa baru. Namun, hari ini, Mu Chen telah mengizinkan semua anggota asosiasi Dewi Luo untuk mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di Akademi Spiritual Surga Utara. Sekarang, bahkan beberapa siswa yang lebih tua tidak berani dengan gegabah memasang angkuh di depan mereka. Semua ini karena kekaguman dan gengsi yang telah dikumpulkan Mu Chen dengan memenangkan pertarungan keras, satu demi satu. Mata indah Sulinger berbinar saat dia memfokuskan pandangannya ke sosok di dalam layar energi spiritual yang bersinar. Pemuda setengah telanjang dengan niat membunuh terkondensasi di matanya. Dinginnya ini, yang dibandingkan dengan kelembutannya, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah dua orang yang sama sekali berbeda.
Namun, kontras total dalam sikap dan tingkah laku ini menghadirkan rangsangan yang sangat kuat baginya. Memikirkan hal itu, orang tidak dapat menghitung berapa banyak gadis cantik dan gadis muda yang wajahnya memerah saat mereka diam-diam menilai pemuda di layar. Kau telah membangkitkan gairahmu, gadis kecil. Lihatlah dirimu, kau hampir menjadi bodoh. Melihat mata adik perempuannya, Su Xuan tidak dapat menahan diri untuk menggodanya sambil mengulurkan tangannya yang seperti batu giok untuk mencubit wajah gadis manis itu. Wajah Su Ling'er yang menggemaskan berubah menjadi merah. Sebelum dia berkata, dia akan baik-baik saja, kan, kakak? Tenang saja. Dengan adanya dekan di sana, tidak akan ada yang bisa terjadi padanya, jawab Su Xuan sambil tersenyum tipis. Baru setelah mendengar itu Su Ling'er merasa rileks, sebelum mengintip lagi ke arah pemuda di balik layar yang bersinar itu. Setelah itu, tampak seperti sedang memikirkan sesuatu, bibir merah kecilnya mulai mengerut, sebelum emosinya mulai mereda. Dengan luoli yang luar biasa di sisinya, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Hamparan kegembiraan memenuhi Akademi Spiritual Surga Utara, sementara aura pembunuh memenuhi Gunung Spiritual Ilahi. Pada saat Mo Xingqian dibunuh oleh Mu Chen, suasana di luar Gunung Spiritual Ilahi juga membeku. Wajah para tetua dari berbagai tempat sedikit berubah, merasa terkejut di hati mereka, karena ketegasan dan kekejaman tindakan Mu Chen. Dasar bajingan kecil! Berani sekali kau membunuh orang-orang di istana naga iblisku. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Suasana beku itu tidak berlangsung lama, sebelum terdengar suara gemuruh yang dipenuhi amarah dan kemarahan. Pada saat berikutnya, niat membunuh yang kental dan seperti cairan melesat ke langit, menutupi langit. Pada saat ini, seluruh dunia menjadi redup saat angin kencang dan awan yang berarak memenuhi langit. Jantung para tetua dari berbagai tempat berdebar kencang saat mereka mengalihkan pandangan, hanya untuk melihat ekspresi hijau pucat pada diri penguasa naga hitam, hasrat membunuh beriak dan melonjak keluar darinya, mirip dengan dewa iblis. Apakah kau mengatakan bahwa jumlah siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara kami yang terbunuh di tangan istana naga iblismu terlalu sedikit? Jika kau berani menyentuh Mu Chen, naga hitam, Akademi Spiritual Surga Utara kami akan berani berperang dengan istana naga iblismu sekali lagi. Tepat saat raungan penguasa naga hitam terdengar, sebuah suara rendah dan dalam terdengar keluar, dengan niat membunuh yang kuat dan tak tersamar, serta kemarahan yang meluap dalam suaranya. Kelopak mata para tetua dari berbagai tempat berkedut sebelum menoleh, hanya untuk melihat dekan Tai Chang, dengan ekspresi gelap di wajahnya. Pada saat ini, energi spiritual dunia telah merajalela seiring dengan fluktuasi emosinya. Haha! Tai Chang! Kau benar-benar sombong. Tahun itu, jika bukan karena penguasa naga putih memberontak dan melarikan diri, dan mencuri harta karun istana kita dan mencegah kita menyelesaikan ritual pemanggilan kita. Apakah Akademi Spiritual Surga Utara milikmu ingin mengalahkan istana naga iblis kita? Jawab penguasa naga hitam sambil tertawa terbahak-bahak. Jika kau tidak menerimanya, Akademi Spiritual Surga Utara kami akan menemanimu sekali lagi. Suara gemuruh Din Tai Chang meledak hingga menyebabkan wajah banyak orang berubah. Dua kekuatan teratas di Akademi Spiritual Surga Utara akhirnya akan bertarung lagi. Hal ini menyebabkan seluruh benua langit utara merasa terkejut oleh pengungkapan ini. Tetesan hujan emas menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat jatuh dari gumpalan cahaya raksasa yang melayang tinggi di langit. Berkat hujan, seluruh area menjadi cerah dan menyegarkan, dengan suasana tegang dari pertempuran besar sebelumnya yang telah sepenuhnya tenang. Perasaan riang dan santai yang tak terlukiskan muncul dan menggelora dalam pikiran dan hati setiap orang yang hadir. Pada saat ini, terlepas dari 9 langkah surgawi atau banyak ahli lain yang hadir di tanah luas di bawah, semua orang dengan cepat duduk. Meskipun mereka tidak dapat menikmati kekuatan baptisan sesempurna Mu Chen, mereka masih dapat menikmati sebagian yang bocor keluar. Jika mereka mampu menyerapnya, itu akan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kultivasi mereka. Duduk di titik tertinggi 9 langkah surgawi, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat hujan emas yang turun dari langit. Dengan sebuah pikiran, kekuatan hisap yang kuat meletus dari tubuhnya, langsung menyerap sebagian besar hujan emas. Saat tetesan hujan emas bersentuhan dengan Mu Chen, tetesan itu diam-diam meresap ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, getaran hebat tampak mengguncang tubuhnya, sementara fluktuasi yang sangat jernih dan menyegarkan beriak dan menyebar keluar.
Fluktuasi itu sangat misterius, tampak mirip dengan masuknya air suci. Tanpa diduga, luka-luka yang disebabkan oleh pertarungan hebat dengan Mo Xingtian mulai sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Energi spiritualnya yang mengering mulai melonjak dan terisi kembali dengan cepat. Energi yang sangat aneh. Mu Chen mendesah kagum. Saat tetesan emas itu memasuki tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa darah, daging, dan tulangnya telah berubah menjadi hantu kelaparan, melahap tetesan hujan emas itu dengan liar. Ini bukan sesuatu yang dilakukannya dengan sukarela, tetapi hasil dari fungsi tubuhnya yang alami. Itu karena dia bisa merasakan bahwa hujan emas misterius itu memiliki manfaat yang sangat baik baginya. Memasuki keadaan mabuk di tengah perasaan yang luar biasa dan ajaib itu, seluruh pori-pori di tubuh Mu Chen tampak terbuka lebar, membuatnya sulit baginya untuk keluar darinya. Namun, Mu Chen masih dalam keadaan sadar, ia terus mengalirkan energi spiritualnya, dengan kekuatan hisap yang meletus darinya, terus-menerus menyedot tetesan air hujan emas yang turun. Berdiri di posisi paling atas, sama sekali tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya untuk mendapatkan kekuatan baptisan. Namun, karena begitu berlimpah dan kuat di posisi ini, ia tidak dapat menginginkan semuanya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, 70% dari kekuatan baptisan yang tersisa terus mengalir ke bawah. Mu Chen tidak merasa menyesal sedikit pun terhadapnya. Dari semua kekuatan baptisan yang hadir, dia mampu mengklaim 30-nya, dengan para ahli lain di 9 langkah surgawi mampu mengklaim 30 hingga 40%. Sisanya 20 hingga 30% diserahkan kepada para ahli yang hadir di bagian bawah untuk diserap. Namun, karena jumlah orang yang terlalu banyak, setelah kekuatan baptisan didistribusikan, setiap individu yang hadir di sana hanya dapat menyerap sebagian kecilnya. Oleh karena itu, mampu mengklaim 30-nya sendiri sudah lebih dari cukup untuk membuat mata orang-orang memerah. Saat kekuatan baptisan terus turun dari langit, cahaya keemasan samar mulai muncul di permukaan tubuh Mu Chen. Dari jauh, ia tampak memiliki tubuh emas. Secara bertahap menenangkan dirinya, Mu Chen akhirnya menenggelamkan kesadarannya ke dalam kondisi pelatihan. Serpihan kekuatan baptisan menembus darah, daging, tulang, dan meridian Mu Chen, sebelum akhirnya mengembun dan menetes ke dalam aurasea Mu Chen. Dari sana, jiwa ilahi Mu Chen diam-diam duduk di dalamnya. Tetesan hujan yang bersinar keemasan mengembun di dalam tangan kecil jiwa ilahi. Samar-samar, struktur seperti kristal muncul, tampak sangat misterius dan sulit dipahami. Saat Mu Chen menenggelamkan kesadarannya dalam baptisan rohani ilahi, gelombang besar yang menutupi langit mulai muncul di luar gunung rohani ilahi. Sebuah perang yang akan mengguncang benua langit utara akan segera meletus. Aura pembunuh menyembur keluar dan mengotori langit di luar gunung spiritual ilahi, sementara hati dan pikiran para tetua di berbagai tempat dipenuhi dengan keterkejutan. Haha. Apa kau benar-benar berpikir istana naga iblis kami takut padamu, Tai Chang? Setelah mendengar kata-kata itu dari dekan Tai Chang, penguasa naga hitam mulai tertawa terbahak-bahak, sementara niat dingin muncul di matanya. Melangkah maju, dia berbicara sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa istana naga iblis kita tidak memiliki sedikit pun keberanian setelah bertahun-tahun? Bahkan jika Akademi Spiritual Surga Utaramu tidak memiliki keberanian untuk memulai perang, istana naga iblis kita akan melenyapkanmu. Hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan para tetua dari berbagai pengaruh puncak di benua langit utara pun sedikit berubah wajah. Istana naga iblis selalu menghindari konfrontasi langsung dengan Akademi Spiritual Langit Utara. Namun, mengapa mereka tiba-tiba menanggapi dengan cara yang begitu kuat hari ini? Mungkinkah mereka benar-benar berencana untuk berperang? Begitu pertarungan tingkat itu pecah, bahkan akan ada bahaya jatuhnya penguasa. Tidak diragukan lagi, jatuhnya Saffron akan menjadi pukulan yang mengancam jiwa untuk kedua belah pihak. Mungkinkah istana naga iblismu akan berperang lagi? Kali ini, Akademi Spiritual Surga Utara kita akan memastikan untuk melakukan pekerjaan yang bersih. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Dekan Tai Chang menyamakan setiap kata-kata kasar dengan kata-katanya sendiri. Istana Naga Iblis dan Akademi Spiritual Surga Utara adalah musuh bebuyutan sampai mati. Tahun itu, Akademi Spiritual Surga Utara telah menjatuhkan Istana Naga Iblis dari posisi mereka sebagai penguasa benua Surga Utara, menyebabkan prestise yang terakhir turun dan tidak pernah pulih lagi.
Demikian pula, saat bersembunyi, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang keluar untuk pelatihan dan penempaan dunia nyata. Oleh karena itu, Dekan Tai Chang memiliki lebih dari cukup niat membunuh terhadap Istana Naga Iblis. Jika mereka benar-benar berperang, dia akan lebih dari bersedia membayar sejumlah harga untuk sepenuhnya menghapus sampah beracun dari muka benua surga utara. Haha. Penguasa naga hitam terkekeh, senyumnya tampak misterius. Dengan lambaian lengan bajunya yang ganas, suara yang keras melolong, bergema di seluruh surga. Hari ini, gunung spiritual ilahi ini akan menjadi kuburanmu, Tai Chang. Boom! Tepat saat raungan penguasa naga hitam bergema di cakrawala, ruang di langit sekitarnya tiba-tiba mulai melengkung dan terdistorsi. 5 sinar cahaya melesat ke langit, meliputi seluruh dunia dengan cahayanya. Luasnya energi spiritual yang hadir tampak begitu besar sehingga setiap orang dalam jarak 1000 km dapat melihat dan menyadarinya dengan jelas. Wajah para ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah dengan keras saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah inti dari 5 sinar cahaya. 5 sosok tiba-tiba muncul dari dalam dengan kekuatan penguasa yang mengalir deras. Itulah 5 penguasa agung Istana Naga Iblis. Rasa terkejut memenuhi hati beberapa tetua. Memang, Istana Naga Iblis telah datang ke sini dengan persiapan. Semua penguasa istana bagian dalam telah tiba dengan kekuatan penuh. Apakah mereka berencana untuk membantai Din Tai Chang di sini? Banyak sekali ahli di area ini yang buru-buru mundur, takut tersapu gelombang kejut dahsyat yang diciptakan oleh formasi ini. Jelas bahwa satu-satunya target Istana Naga Iblis adalah Dekan Tai Chang. Oleh karena itu, mereka tidak peduli dengan orang lain yang mundur. Berdiri di belakang Dekan Tai Chang, wajah menawan Lingxi dan Luoli sedikit berubah. Pada saat berikutnya, sambil memegang pergelangan tangan Luoli yang ramping, dengan gerakan tubuhnya yang menawan, Lingxi mundur. Konflik antara orang-orang seperti itu akan menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi Luoli. Oleh karena itu, sangat penting baginya untuk membawa Luoli menjauh dari Dekan Tai Chang. Melihat pemandangan yang mengagumkan di hadapannya, wajah Din Tai Chang tenggelam seperti hujan. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, "Jadi, Istana Naga Iblismu sudah lama bersiap untuk ini, ya? Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku telah turun ke tingkat seperti itu? Haha. Coba aku lihat kamu mencobanya." Tubuh penguasa naga hitam bergetar hebat saat sinar cahaya sepanjang ribuan kilometer melesat menuju surga. Energi spiritual yang luas dan tak terbatas, mengaduk energi spiritual yang ada di surga saat 6 sinar cahaya sepanjang ribuan kilometer tampak membentuk semacam formasi, mengelilingi Din Tai Chang dari dalam. Jelas, penguasa naga hitam telah mengumpulkan semua kekuatan dari 6 penguasa agung Istana Naga Iblis demi membunuh Din Tai Chang. Tatapan dingin terpancar dari mata Dekan Tai Chang. Sebagai penguasa kelas 5, ia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan penguasa naga hitam. Adapun 5 penguasa Istana Naga Iblis lainnya, mereka semua adalah penguasa kelas 1. Memang, formasi ini sangat mengancam jiwa Dekan Tai Chang. Namun, bukankah penguasa naga hitam agak terlalu naif untuk percaya bahwa Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak akan memiliki ahli yang hadir di tempat ini? Lingxi membawa Luoli ke tempat yang aman di kejauhan. Menatap daerah di mana energi spiritual yang besar dan kuat mengalir deras, alisnya berkerut dan berkata, "Luoli, tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi dan membantu Dekan Tai Chang." Meskipun Lingxi tidak dianggap sebagai bawahan Dekan Tai Chang, yang menyandang gelar tetua, dia benar-benar menerima perhatian dan kepedulian darinya selama beberapa tahun terakhir. Lebih jauh, hal terpenting adalah dia pernah bertemu Mu Chen di sini. Oleh karena itu, jika Mu Chen memiliki masalah, dia pasti tidak akan tinggal diam dan menjadi pengamat. Baiklah. Harap berhati-hati, Kakak Lingxi. Luoli menganggukkan kepalanya. Meskipun pemandangan di hadapannya membuatnya sangat terkejut, itu adalah sesuatu yang telah terjadi pada beberapa tetua di benua langit utara. Meskipun begitu, tidak ada rasa gugup dan kehilangan warna di wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah putri klan Dewa Luo dan calon penguasa mereka, yang merupakan salah satu dari 4 klan dewa besar di dunia langit timur. Latar belakang seperti itu melampaui Akademi Spiritual Langit Utara dan Istana Naga Iblis.
Meskipun mereka secara bertahap menurun selama bertahun-tahun, para ahli tingkat penguasa dalam klannya memiliki kekuatan yang sama sekali tidak dapat ditandingi oleh Akademi Spiritual Langit Utara dan Istana Naga Iblis. Melihat tanggapan Luoli, Lingxi menganggukkan kepalanya, sebelum melesat kembali ke wilayah itu dengan energi spiritual yang mengamuk. Namun, saat dia melangkah maju, wajahnya yang menawan tiba-tiba berubah dingin. Niat dingin muncul di matanya yang indah saat dia melihat ke arah ruang kosong, sebelum berbicara dengan suara dingin, bajingan mana yang hanya tahu cara menyembunyikan kepalanya di tanah? Saat suaranya terdengar, dia mengulurkan tangannya yang ramping seperti batu giok. Menunjuk ke arah ruang di depannya, dia mengepalkan tangannya dengan marah. Energi spiritual yang tak terbatas melesat keluar, tampak seperti sinar cahaya, menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat memancar keluar. Berubah menjadi pusaran energi spiritual selebar 3.000 meter, energi itu melesat dengan dahsyat ke arah ruang kosong di depannya. Haha. Kau benar-benar wanita yang kejam. Ruang kosong itu tiba-tiba berubah menjadi hitam legam saat sebuah sosok muncul dari dalam. Dengan lambaian lengan bajunya, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di balik tubuhnya, sepenuhnya melindungi dirinya dari sinar cahaya energi spiritual yang melesat ke arahnya. Itu adalah seorang pria paruh baya berkulit hitam, tampak tegap, dengan bayangan suram di matanya dan rambut hitam berkibar di udara. Aura yang dipancarkannya luar biasa, yang jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa. Siapa kamu? Melihat pria paruh baya itu, kerutan muncul di wajah Lingxi saat dia berbicara. Liu An, jawab pria paruh baya itu sambil tersenyum tipis. Pemimpin kamar dagang Umbra, Liu An. Wajah Lingxi sedikit muram saat dia menjawab, sepertinya kamar dagang Umbra dan Istana Naga Iblis telah bersatu. Berani sekali menyerang Akademi Spiritual Surga Utara kita. Apakah kamu tidak takut menimbulkan bencana besar untuk dirimu sendiri? Haha. Kata-katamu begitu kuat, Nona Lingxi. Kamar dagang Umbra kami tidak berencana untuk melawan Akademi Spiritual Surga Utara milikmu. Hanya saja Istana Naga Iblis telah membuat tawaran yang menyentuh hatiku. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang perlu kulakukan adalah menahanmu di sini, itu saja. Liu An menjawab dengan senyum tipis. Ketahuilah bahwa jika kau tidak bergerak, aku berjanji bahwa aku sama sekali tidak akan bergerak padamu, Nona Lingxi. Oh, apakah kau akan menghalangiku? Tanya Lingxi dengan nada mengejek. Haha. Aku tahu bahwa Nona Lingxi adalah seorang Grandmaster Spiritual Arai. Namun, harap pertimbangkan bahwa aku adalah penguasa kelas 3. Seharusnya tidak sulit bagiku untuk menahanmu, kau tahu, jawab Liu An sambil tersenyum. Mendengar itu, Lingxi membalas dengan nada mengejek, apa kau yakin kepalamu tidak terbentur? Jika Tuan Naga Utara dari Akademi Spiritual Surga Utara tahu tentang masalah ini, dia pasti akan langsung menuju ke sini, tahu? Apa kau yakin kalian tidak akan takut setengah mati saat dia datang? Mendengar kata-kata, Tuan Naga Utara, pupil mata Liu An jelas mengecil. Di benua langit utara, Naga Utara dikenal sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Karena eksistensi ini berada di Akademi Spiritual Langit Utara, sama sekali tidak ada pengaruh atau kekuatan yang dapat menggoyahkan kedudukan mereka di benua langit utara. Karena Istana Naga Iblis berani bergerak, mereka tentu punya cara untuk menghadapi Naga Utara. Sambil tersenyum, Liu An menjawab dengan suara lembut. Hati Lingxi sedikit bergetar saat mendengar kata-kata itu. Naga Utara adalah eksistensi penguasa kelas 9, dan tak terkalahkan di benua langit utara. Istana Naga Iblis benar-benar punya cara untuk menghadapi Naga Utara? Mungkinkah? Terlepas dari ini, dia tidak mencibir terhadap kata-kata terakhirnya. Istana Naga Iblis bukanlah sekelompok orang bodoh. Mereka jelas memahami ancaman besar yang diwakili Naga Utara bagi mereka. Jika mereka benar-benar tidak punya cara, mereka sama sekali tidak akan berperang melawan Akademi Spiritual Langit Utara. Aku benar-benar ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki yang bisa menghentikanku. Menekan rasa terkejut dalam hatinya, Lingxi mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Liu An saat arus cahaya mulai beredar di sekitar jari-jarinya yang seperti batu giok. Kalau begitu aku akan menyinggungmu, Nona Lingxi. Saat Liu An mendesah, sinar kegelapan yang tak terhitung jumlahnya tampak memancar dari punggungnya, mengikis langit dan bumi yang bersentuhan dengannya. Di dalam kota spiritual ilahi.
Kepala Aula Punishment Hall, Moyu, dan juga Elder Jutian, tidak menuju ke pegunungan spiritual ilahi. Namun, ketika sinar cahaya sepanjang beberapa ribu meter itu melesat ke langit, wajah keduanya yang sedang bermain catur di pavilion langsung berubah. Bida catur itu jatuh di tangan Kepala Aula Punishment Hall, Moyu, di papan catur saat getaran mengguncang jari-jarinya, menghancurkan papan catur giok itu menjadi debu. Saling menatap, keduanya bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Detik berikutnya, getaran hebat mengguncang tubuh mereka, ingin bergegas menuju gunung spiritual ilahi dengan kecepatan penuh. Haha. Kumohon kalian berdua temani aku bermain catur. Saat mereka berdua berdiri, suara tawa samar terdengar dari dalam pavilion. Dengan marah mereka menoleh, mereka berdua melihat seorang pria berpakaian jubah putih perlahan muncul dari dalam. Saat ini, pria itu sedang melihat ke arah mereka dengan senyum tipis di wajahnya. Pemimpin kamar dagang Yuan Surgawi, Dong Ming. Saat melihat lelaki itu, wajah Kepala Aula Hukuman, Moyu, mulai berubah gelap. Akademi Spiritual Surga Utara. Banyak siswa masih fokus pada layar energi spiritual yang bersinar. Sementara mereka masih tenggelam dalam keadaan emosional, pilar merah darah yang bersinar tiba-tiba berhenti di langit dari aula besar di dalam akademi. Saat itu, dering tergesa-gesa bergema di seluruh wilayah. Ledakan. Wajah para siswa yang tak terhitung jumlahnya berubah dengan keras saat mereka melihat ke arah pilar berdarah yang melesat ke langit, hati dan pikiran diliputi keterkejutan. Di dalam pilar merah darah yang bersinar, sebuah jam merah darah raksasa mulai bergetar dan berdenting. Itu lonceng jiwa darah. Perasaan kaget yang luar biasa terlihat di mata Shen Changsheng dan yang lainnya. Itulah tingkat kewaspadaan tertinggi Akademi Spiritual Surga Utara kami. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat aktivitas dari lonceng merah darah. Kekacauan dan ketidaktertiban terjadi di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara saat semua petinggi bergegas datang dengan tergesa-gesa, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat pemandangan di hadapan mereka. Dua tetua surgawi yang tersisa yang tetap berada di Akademi Spiritual Surga Utara muncul di langit. Melihat dengan muram ke arah lonceng merah darah, mereka saling menatap sebelum berkata, sesuatu telah terjadi pada dekan. Sementara seluruh Akademi Spiritual Surga Utara tenggelam dalam kekacauan dan ketidakteraturan, lonceng yang berdering tiba-tiba berhenti. Menengok ke atas, semua orang melihat sosok yang tampak lemah dan ringkih muncul di samping jam raksasa. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirimnya kembali ke aula raksasa. Lelaki tua yang tampak lemah dan ringkih itu mengenakan jubah yang tidak rapi di sekujur tubuhnya, sementara kepalanya tampak botak, tidak menunjukkan sedikit pun sosok yang menonjol di kalangan atas. Pada saat ini, kerutan samar muncul di dahinya saat dia melihat ke arah Akademi Spiritual Surga Utara yang kacau, sebelum berteriak, "Diam!" Suaranya terdengar sangat tua dan kuno. Namun, suaranya disertai dengan tekanan yang sangat kuat. Dengan satu raungan, dia langsung meredakan dan menekan semua kekacauan dan ketidakteraturan yang ada. "Tuan Naga Utara!" Begitu melihat lelaki tua berkepala botak itu, kedua tetua duduk surgawi itu buru-buru memberi penghormatan. "Cao Xiu, aku ingin kalian berdua segera mengaktifkan spiritual array milik Akademi, sebelum bergegas kembali ke pegunungan spiritual ilahi. Sedangkan untuk para petinggi lainnya, pertahankan Akademi Spiritual Surga Utara. Cegah siapapun untuk masuk atau keluar," kata lelaki tua botak itu dengan nada acuh tak acuh. Pada saat ini, dia tidak lagi tampak malas dan riang, dengan sedikit jejak kesombongan yang muncul dari penampilannya yang tampak tidak berbudaya. "Ya." Mendengar perkataannya, kedua tetua surgawi itu pun segera memberikan jawaban mereka. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah gunung spiritual ilahi, lelaki tua botak itu mendengus dingin. Sepertinya sudah waktunya untuk menyingkirkan istana naga iblis untuk selamanya. Saat suaranya terdengar, tubuhnya menggigil saat ia melesat ke langit. Sinar cahaya memancar keluar sementara langit dan bumi tampak gelap. Sambil mengangkat kepala, semua siswa tampak terkejut saat sepasang sayap berwarna hitam menggantung dari awan, membentang di cakrawala, membentang hingga ribuan kilometer. Burung raksasa yang ukurannya tak terbatas itu mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Dengan kepakan sayapnya yang sebesar awan, ruang hancur berkeping-keping saat sosoknya yang sangat besar itu menghilang ke dalam kehampaan. "Itu."
Siswa yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan tercengang, dengan emosi yang tak tertandingi melonjak dari dalam mata mereka. Itu Tuan Naga Utara. Di puncak awan, tempat yang sulit dilihat dengan mata telanjang, sebuah sosok hitam terbang melintasi benua langit utara dengan kecepatan kilat. Ketika ia melebarkan sayapnya, ia tampak telah menembus angkasa. Oleh karena itu, mustahil untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari seluruh tubuhnya. Orang hanya akan melihat sosok hitam melesat menembus angkasa, muncul ribuan meter jauhnya dalam sekejap mata. Kecepatan seperti itu menyebabkan semua penguasa biasa menyaksikan dengan tercengang dan terkejut, seolah-olah kecepatan itu akan membuat mereka tertinggal jauh di belakang, tanpa harapan untuk bisa mengejar. Sosok hitam itu, tentu saja, adalah Naga Utara yang menyerbu keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun benua surga utara luas dan tak berujung, keinginan untuk bergegas ke gunung spiritual ilahi hanya butuh waktu belasan menit dengan kecepatannya yang sebenarnya. Sosok hitam raksasa itu melesat menembus angkasa dengan kecepatan kilat. Detik berikutnya, angkasa di hadapannya hancur berkeping-keping saat air laut berwarna hitam menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat menyapu dari dalam. Dari dalam angkasa yang hancur, seekor burung hitam raksasa yang tampaknya tak berujung melolong keluar dari dalam. Perubahan yang tak terduga ini menyebabkan Naga Utara merasakan sedikit kejutan. Pada saat berikutnya, sayapnya yang tertutup awan melesat maju, mengirimkan bulunya, yang mirip dengan senjata ilahi yang sangat tajam, merobek ruang, menghantam air laut hitam. Riak-riak yang menutupi langit menyapu saat beberapa ruang hancur berantakan. Seketika, tornado selebar ribuan meter berputar di atas 9 langit. Siapa bajingan kecil itu? Keluarlah dari sini. Sinar-sinar cemerlang muncul di sekitar sosok hitam raksasa itu sebelum menyusut dengan cepat. Berubah kembali ke wujud manusia, Naga Utara itu melihat ke arah angkasa di hadapannya saat raungan dinginnya bergema di cakrawala. Haha. Lama tak berjumpa, Naga Utara. Amarahmu masih meledak-ledak seperti biasanya. Suara tawa terdengar dari dalam ruang saat beberapa air mata spasial runtuh dengan cepat, sementara air laut berwarna hitam yang tak terbatas menyembur keluar. Dengan cepat menutupi seluruh wilayah, tampak seolah-olah ada gelombang pasang berwarna hitam yang hadir di dalam lapisan awan di udara. Pilar air mengembun di dalam air laut, sebelum suatu sosok muncul di dalamnya. Sosok yang hadir adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru. Pola air hitam terlukis pada jubah biru itu, dan jubah itu berkilauan dengan sinar redup yang cemerlang. Pada saat ini, lelaki tua berjubah biru itu berseri-seri saat dia melihat ke arah Naga Utara yang ada di hadapannya. Saat melihat lelaki tua berjubah biru itu, mata Naga Utara sedikit menyipit, sebelum berbicara dengan suara yang dalam, "Leluhur tua Wuliang, bukankah kau sedang melakukan penyiksaan kejam terhadap benua yang tak terukur? Untuk apa kau lari ke benua langit utara?" Lelaki tua berjubah biru itu dikenal sebagai leluhur tua yang tak terukur. Konon, orang ini adalah penguasa kelas 9 dan menguasai benua yang lebih luas dan tak terbatas daripada benua langit utara, benua yang tak terukur. Begitu pula, ada beberapa benua kecil lain yang juga berada di bawah kendalinya. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai eksistensi tingkat penguasa di dunia 1000 besar, seseorang yang memiliki ketenaran dan reputasi. Namun, ada jarak yang cukup jauh antara benua tak terukur dan Akademi Spiritual Surga Utara. Mengapa leluhur tua tak terukur muncul begitu tiba-tiba? Haha. Lama tak berjumpa, kawan lama. Alasan saya datang ke sini adalah untuk mengenang masa lalu, kata leluhur tua yang tak terukur dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Menatap leluhur tua yang tak terukur, cahaya dingin muncul di mata Naga Utara saat dia berbicara perlahan, "Jadi, Istana Naga Iblis yang mengundangmu. Aku tahu itu. Mengapa bajingan-bajingan itu tiba-tiba berani menantang Akademi Spiritual Surga Utara kita? Jadi, kaulah, orang tua, yang mengendalikan kegelapan." Mendengar itu, leluhur tua yang tak terukur tersenyum sambil menjawab, "Sudah lama aku mendengar bahwa ada gunung spiritual ilahi di benua langit utara." Orang tua ini cukup tertarik padanya. "Naga Utara, setelah bertahun-tahun di benua langit utara, kau sebenarnya belum mempertahankan kendali penuh atasnya. Mengapa tidak? Mari kita bermitra dan menguasai seluruh benua ini. Pada saat itu, kita dapat bekerja sama dan mencari gunung spiritual ilahi itu. Aku tidak percaya kau tidak akan tergerak oleh tempat di mana penguasa surgawi telah meninggal dalam posisi duduk."
Naga Utara menjawab dengan acuh tak acuh. Hantu tua yang tak terukur, sebaiknya kau kembali ke benua tak terukurmu. Jangan ikut campur dalam urusan benua langit utara. Mendengar jawaban Naga Utara yang semakin lama semakin tidak sopan, senyum yang ada di wajah leluhur tua yang tak terukur itu mulai memudar saat dia berkata, "Naga Utara, apakah kamu tidak akan memberikan wajah sedikit pun kepada lelaki tua yang rendah hati ini?" Senyum mengejek langsung muncul di wajah Naga Utara saat dia menatap leluhur tua yang tak terukur, sambil menjawab, "Jangan mencoba menunjukkan kekuatanmu di depanku, hantu tua. Aku khawatir kamu telah menemukan orang yang salah untuk melakukan itu." "Kamu, yang rendah hati?" Ketika leluhur bela diri baru saja memasuki dunia seribu besar, kamu, hantu tua, telah mencoba untuk mencelupkan jari-jarimu ke dalam wanita-wanitanya setelah menemukan betapa menariknya mereka. Akibatnya, kamu hampir hancur sampai mati oleh satu tamparan darinya. Kamu telah melarikan diri tanpa malu-malu selama setahun, bahkan tidak berani kembali ke sarang lamamu tahun itu. Apakah kamu pikir dirimu yang tak tahu malu itu memiliki sesuatu seperti kulit tipis? Jika kamu punya nyali, kamu bisa pergi dan pergi untuk menemukan leluhur bela diri di alam bela diri. Jika kamu dapat kembali hidup-hidup, aku akan membiarkanmu menginjak-injak seluruh benua surga utara seperti yang kamu inginkan. Kata-kata dari Naga Utara itu setajam pisau, seketika membuat senyum yang ada di wajah leluhur tua yang tak terukur itu perlahan membeku. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak ke langit, menyebar ke seluruh cakrawala. "Kau ingin mati, Naga Utara?" Wajah leluhur tua yang tak terukur itu memerah saat dia meraung. Masalah ini selalu menjadi duri dalam hatinya. Karena obsesi yang terjadi tahun itu, dia dijadikan bahan tertawaan besar, yang menyebabkan ketenaran dan reputasinya anjlok dan menjadi rasa malu di hatinya. Selama bertahun-tahun, dia berlatih dengan gila-gilaan, yang menyebabkan peningkatan kekuatannya yang drastis. Sebelumnya, dia bahkan berpikir untuk membalas dendam. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika kekuatannya meningkat, leluhur bela diri, itu dengan cepat meningkatkan alam dalam kultivasinya, membuatnya bangkit dari bukan siapa-siapa menjadi penguasa di dunia seribu besar. Alam bela diri, bawahannya memiliki banyak ahli yang mirip dengan awan di langit, dengan klan yang memiliki latar belakang sepanjang klan Roh Es dengan sukarela menyerah padanya. Bahkan posisi pemimpin klan mereka diserahkan kepada istri leluhur bela diri. Kombinasi dari leluhur bela diri dan alam bela dirilah yang memungkinkan klan Roh Es, yang penuh dengan kematian secara bertahap menjadi kekuatan tirani seperti sekarang. Menghadapi keberadaan yang menakutkan seperti itu, leluhur tua yang tak terukur telah hidup selama bertahun-tahun dalam ketakutan dan kegelisahan, takut bahwa alam bela diri akan mengirim para ahli untuk menghadapinya. Oleh karena itu, jangan bicara tentang membalas rasa malunya, dia bahkan tidak berani mendekati alam bela diri itu dengan gegabah. Dengan lambaian tangannya, aura pembunuh melonjak dari leluhur tua yang tak terukur saat gelombang pasang berwarna hitam yang menutupi langit langsung menyapu ke depan. Setiap tetes dalam gelombang pasang itu adalah air dari sungai bawah, yang didirikan dari dunia bawah, dipelihara dengan energi spiritualnya yang tak terbatas, sebelum membentuk laut bawahnya. Kemanapun lautnya melolong ke arah, itu akan menyebar hingga ribuan dan ribuan meter, mengubah apapun yang bersentuhan dengannya menjadi kehampaan, tampak sangat sombong. HMPH. Melihat leluhur tua yang tak terukur mengambil tindakan, dengusan dingin terdengar dari Naga Utara. Telapak tangan yang layu menjulur keluar, berubah menjadi sayap berbulu yang panjangnya ribuan meter. Dengan lambaian bulunya, kilauan bulu menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat mereka melesat keluar dengan ledakan, menembus angkasa, mereka menghantam keras gelombang pasang hitam yang datang. Laut hitam menyembur dan bergelora dengan ganas. Meski begitu, ia tak mampu menghancurkan penghalang yang disebabkan oleh kilauan bulu itu. Laut yang sombong itu juga tak mampu menggerogoti kilauan bulu tirani yang menghantamnya. Apakah kau benar-benar akan menggunakan cara ini terhadapku? Kau, hantu tua, benar-benar sudah pikun. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Naga Utara melambaikan lengan bajunya, menyebabkan kilatan bulu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun menjadi satu. Berubah menjadi makhluk seperti ikan dan naga, ia menghantam langsung ke arah gelombang pasang hitam, menghancurkannya, sebelum melesat ke arah leluhur tua yang tak terukur dengan kekuatan yang tak tertandingi. Awalnya merupakan eksistensi yang hidup di Laut Utara yang tak berujung.
Meskipun Laut Nether leluhur tua yang tak terukur itu sangat kuat, sulit baginya untuk memiliki banyak pengaruh dalam menekan Laut Nether leluhur tua. Sebaliknya, dengan mengandalkan kekuatan laut, ia mampu melancarkan serangan balik yang lebih kuat. Menghentakkan kakinya, gelombang raksasa yang menutupi langit berkumpul bersama di dalam Laut Hitam. Berubah menjadi trisula hitam raksasa yang panjangnya ribuan meter, trisula itu melesat keluar di saat berikutnya, melesat dengan ganas ke arah makhluk raksasa seperti ikan naga. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu, menyebar hingga ribuan meter di cakrawala. Seluruh wilayah mulai mengamuk saat angin kencang dan badai berputar, menyebabkan kekacauan dan ketidakteraturan yang menyebabkan malapetaka hingga ribuan meter di bumi di bawahnya, menyebabkan banyak ahli melarikan diri untuk menyelamatkan diri, kewalahan karena guncangan. Di luar gunung spiritual ilahi, banyak ahli yang mengangkat kepala mereka dengan marah sambil menatap ke kejauhan dengan keterkejutan di mata mereka. Jelas, mereka semua bisa merasakan pertarungan yang mengguncang bumi yang telah meletus di sana. Fluktuasi yang muncul dari sana bahkan telah menyebabkan hati beberapa tetua gemetar ketakutan dan keterkejutan. Siapa yang berkelahi di sana? Ada apa dengan keributan yang menakutkan ini? Itu pasti Tuan Naga Utara dari Akademi Spiritual Surga Utara. Siapa yang bertarung dengannya? Sebenarnya ada seseorang yang bisa melawannya? Ini mungkin hasil karya Istana Naga Iblis. Mata beberapa tetua mulai berfluktuasi saat mereka saling bertukar pandang, sebelum berbalik menatap penguasa naga hitam dan sesama penguasa dengan kaget. Itulah sebabnya Istana Naga Iblis berani mengambil tindakan terhadap Akademi Spiritual Surga Utara. Sepertinya mereka telah mengundang seorang pembantu yang menakutkan. Dekan Taichang juga merasakan fluktuasi yang terpancar dari sana, yang menyebabkan wajahnya sedikit berubah. Haha. Ada apa, Taichang? Naga Utara telah dihalangi. Sekarang, apakah menurutmu masih ada yang bisa menyelamatkanmu? Penguasa naga hitam mulai tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi dengan kepuasan yang riang. Setelah ditekan selama bertahun-tahun, Istana Naga Iblis mereka akhirnya berhasil mendapatkan kembali kekuasaan. Istana Naga Iblismu benar-benar telah membayar harga yang cukup mahal untuk berurusan dengan Akademi Spiritual Surga Utara kami, jawab Dekan Taichang sambil mencibir. Dia tentu tahu tentang situasi saat ini. Istana Naga Iblis tidak hanya mengundang bantuan asing yang kuat seperti leluhur tua yang tak terukur, dia bahkan berhasil menggerakkan Kamar Dagang Umbra dan Heavenly Yuan untuk menghalangi para tetua Akademi Spiritual Surga Utara. Untuk melakukan hal-hal seperti itu, mereka pasti harus membayar harga yang cukup besar. Selama kita mampu melenyapkan Akademi Spiritual Surga Utara milikmu, tidak peduli berapapun harganya, Istana Naga Iblis kami akan membayar harga berapapun, jawab penguasa iblis hitam sambil tersenyum dingin. Ekspresi dingin tampak di mata Din Taichang. Sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga hari ini. Semuanya, ini adalah perang antara Istana Naga Iblis dan Akademi Spiritual Utara. Aku harap tidak ada yang ikut campur dalam hal ini. Melihat sekelilingnya, penguasa naga hitam meraung dengan suara yang dalam. Wajah para tetua dari berbagai pengaruh lain sedikit berubah. Awalnya, mereka membayangkan bahwa Istana Naga Iblis sedang mencari kematian mereka sendiri, karena Akademi Spiritual Surga Utara memiliki eksistensi seperti Naga Utara di belakang mereka. Namun, dari kelihatannya sekarang, Istana Naga Iblis telah menetas rencana ini sejak lama sekali. Selama mereka berhasil mengepung dan membunuh Dekan Taichang hari ini, dengan ketenaran dan prestise leluhur tua yang tak terukur, akhir dari Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan menggembirakan. Saat ini, bagaimana mereka berani mengambil tindakan? Sebaiknya mereka bersikap netral. Kalau tidak, mereka bisa mendapat banyak masalah, jika mereka memilih pihak yang salah. Berdirilah dan mari bergerak. Dengan lambaian tangannya yang ganas, 6.000 meter sinar cahaya menyebar dari penguasa naga hitam. Mirip dengan payung raksasa, mereka langsung menyelimuti 6 orang dari Istana Naga Iblis dengan Din Taichang di dalamnya. Formasi pembunuhan telah selesai. Perang yang mengguncang langit tidak dapat dielakkan. Di dalam gunung spiritual ilahi, wilayah yang awalnya dilanda pertempuran yang kacau kini menjadi sunyi senyap karena semua orang yang hadir di sana telah duduk, terus-menerus menyerap tetesan hujan emas yang jatuh dari langit. Saat ini di dalam diri mereka ada kekuatan baptisan yang tak tertandingi misteriusnya. Saat melewati 9 langkah surgawi, kekuatan baptisan menjadi tipis dan encer.
Namun, tidak ada satu orang pun yang meninggalkan bagian manapun darinya, karena semua orang tahu bahwa jika mereka dapat menyerap sedikit saja, mereka mungkin memperoleh sedikit kesempatan ekstra untuk hidup saat mereka mencoba melewati 3 bencana berdaulat mereka di masa mendatang. Ini adalah sesuatu yang menyangkut kelangsungan hidup mereka, sesuatu yang pasti tidak akan mereka lakukan dengan ceroboh atau sembrono. Saat semua orang menyerap kekuatan baptisan yang turun dari langit, beberapa tatapan iri tertuju ke arah posisi di titik tertinggi di 9 langkah surgawi. Di sana ada sosok kurus seorang pemuda yang duduk dengan tenang di tanah, dengan cahaya keemasan yang terang dan cemerlang yang tampaknya ingin menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam kecemerlangannya. Kekuatan baptisan yang tak terbatas yang hadir di sana menyebabkan mata semua orang memerah karena iri. Meskipun demikian, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena mereka semua tahu kesulitan dan tantangan pertarungan yang harus dijalani seseorang untuk mendapatkan posisi itu. Adapun mereka jelas tidak dapat melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, perasaan hormat pun muncul, disertai rasa iri yang mereka miliki terhadap pemuda tersebut, yang mampu berdiri di titik tertinggi di 9 langkah surgawi gunung spiritual ilahi, di mana jumlah para ahli sebanyak awan di langit. Para siswa yang diajar oleh Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar hebat. Benar-benar layak menjadi salah satu dari 5 akademi besar. Mu Chen duduk dengan tenang di puncak 9 langkah surgawi, memusatkan pikirannya dan menyingkirkan semua pengaruh eksternal. Tetesan hujan emas terus menutupi seluruh tubuhnya, sebelum kekuatan baptisan yang tak henti-hentinya membanjiri tubuhnya. Pada saat ini, cahaya keemasan telah membanjiri seluruh tubuh Mu Chen. Bahkan ada sinar samar yang bersinar dari darah dan ototnya. Perasaan nyaman dan menyegarkan yang tak terlukiskan mengalir dalam tubuh Mu Chen. Meskipun kekuatan baptisan tidak dapat membantu Mu Chen meningkatkan kekuatannya, dia dapat merasakan semacam perubahan ajaib terjadi di dalam tubuhnya. Perubahan ini tidak dapat diukur. Namun, Mu Chen tahu bahwa ketika dia mencoba 3 bencana berdaulat di masa depan, dia mungkin bisa mendapatkan keuntungan besar saat itu. Di dalam tubuhnya yang keemasan dan bersinar, serpihan cairan keemasan mulai merembes melalui darah, daging, dan meridiannya, sebelum mengalir tanpa henti ke dalam auraceanya. Mengembun di dalam telapak tangan kecil jiwa ilahi yang hadir di sana, cahaya keemasan terpancar keluar saat cairan keemasan itu terus menyusut dan mengembun. Di bagian terdalam, kristal keemasan tampak mengembun dan terbentuk dengan cepat. Setelah terkumpul hingga tingkat tertentu, sinar keemasan cemerlang yang terpancar dari kekuatan baptisan di dalam tubuh Mu Chen mulai berangsur-angsur menghilang. Semua cairan keemasan dengan cepat terkompresi bersama dengan sinar keemasan cemerlang, suara dengungan bergema saat melakukannya. Saat cahaya keemasan berangsur-angsur memudar, kristal emas seukuran ibu jari muncul di telapak jiwa ilahi. Kristal baptisan. Setelah merasakan hal ini, kebahagiaan dan kegembiraan meluap dalam benak Mu Chen. Selama dia memiliki kristal yang terkondensasi dari kekuatan baptisan, dia akan menyelesaikan baptisan rohani ilahi ini dengan sempurna. Dengan sebuah pikiran, jiwa ilahi Mu Chen membuka mulutnya. Dengan isapan lembut, ia menyerap kristal baptisan ke dalam tubuhnya, menyebabkannya berubah menjadi sinar cahaya keemasan saat memasuki tenggorokan jiwa ilahi. Setelah melayang di posisi jantungnya, sinar cahaya lembut mulai perlahan menyatu dengan jiwa ilahi, meningkatkan laju kondensasi di dalamnya. Kesuksesan. Di 9 langkah surgawi, Mu Chen membuka matanya, cahaya keemasan memancar dari pupil hitamnya. Saat cahaya keemasan itu perlahan menghilang, dia menarik napas lega. Meskipun kekuatannya tidak banyak meningkat, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih ringan dan kenyal, seolah-olah dia telah menjalani serangkaian penempaan dan pemurnian. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap ke langit, tetesan air hujan emas yang luas dan tak terbatas masih jatuh. Jelas masih ada waktu lagi sampai akhir baptisan. Sambil terus menatap pemandangan ini, Mu Chen tidak menghentikan kultivasinya. Dengan sebuah pikiran, kekuatan hisap meletus sekali lagi. Setelah memadatkan kristal baptisan, berarti dia telah menyelesaikan baptisannya. Dari kelihatannya, dia jelas punya waktu untuk memadatkan kristal kedua. Tentu saja, ini dilakukan demi Luoli. Meskipun dia tahu tentang latar belakang klan Luoli, klan Dewa Luo, peluangnya untuk melewati 3 bencana berdaulat
akan jauh melebihi orang biasa, jadi akan lebih baik baginya untuk mendapatkan bagian keselamatan lainnya. Datang ke Akademi Spiritual Surga Utara, dia telah melepaskan pelatihan pahit klan Dewa Luo untuk diam-diam menemaninya. Meskipun ini adalah sesuatu yang telah dia lakukan dengan sukarela, Mu Chen tidak bisa sekejam itu untuk tidak melakukan apa-apa tentang hal itu. Dia tahu betapa beratnya tanggung jawab yang dia miliki di pundaknya. Jika dia dapat mengurangi tanggung jawabnya sedikit saja, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Dirinya saat ini masih terlalu lemah. Dihadapkan dengan klan Dewa Luo, yang merupakan eksistensi raksasa, bahkan lebih besar dari Akademi Spiritual Surga Utara, dia tidak dapat memberikan banyak bantuan untuk Luoli. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk membantu Luoli dengan tanggung jawabnya. Namun, dia juga percaya bahwa akan ada hari di mana dia akan memiliki kekuatan untuk berdiri tepat di depan Luoli, membantunya menghalangi setiap badai dan hujan yang menghampirinya. Tetesan air hujan berwarna emas yang membasahi langit kembali berkumpul di hadapan Mu Chen. Sinar keemasan yang cemerlang mulai berkumpul dan memadat di telapak tangannya. Melihat tindakan yang dilakukan Mu Chen, para ahli itu hanya bisa mendesah pahit dalam kesedihan. Dia benar-benar tidak takut tenggelam karena terlalu banyak melakukannya. Mereka semua berada di bawah, hanya mampu menikmati kekuatan baptisan dalam jumlah terbatas. Namun, Mu Chen sudah dalam proses memadatkan kristal baptisan kedua. Ini benar-benar membuat orang terbelalak saat mereka menatapnya. Namun, setelah semua desahan pahit itu, tidak ada seorang pun yang merasakan kemarahan atau kemurkaan. Tidak ada yang namanya kesetaraan absolut di dunia ini. Setelah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berdiri di posisi tertinggi dari 9 langkah surgawi, ini menunjukkan bahwa dia memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menikmati kekuatan baptisan dalam jumlah paling banyak. Selama dia memiliki kekuatan itu, tidak akan ada seorang pun yang akan mengeluh, bahkan jika dia melahap semuanya untuk dirinya sendiri. Hujan emas di wilayah ini terus turun dengan kecepatan konstan. Ini berlangsung sekitar setengah jam atau lebih, sebelum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Saat para ahli mulai membuka mata mereka satu persatu, perasaan menyesal dan kasihan muncul dalam tatapan mereka. Mereka jelas tidak dapat menyelesaikan baptisan mereka karena mereka hanya dapat menyerap sebanyak mungkin kekuatan baptisan yang tersedia bagi mereka untuk diserap, sebelum mempersiapkan diri untuk 3 bencana berdaulat mereka. Pada saat ini, Xia Youran, 11 Qinghai, dan Su Buxiu juga telah membuka mata mereka, dengan perasaan bahagia dan gembira yang tak terelakkan muncul di wajah mereka. Jelas, mereka telah berhasil memadatkan kristal baptisan mereka, menyelesaikan baptisan rohani ilahi ini dalam keadaan yang paling sempurna. Di anak tangga kedua tertinggi, wajah Liu Ying, Dong Yuan, dan Yao Xuan tampak agak jelek. Meskipun tubuh mereka samar-samar memancarkan cahaya keemasan, mereka masih harus menempuh perjalanan panjang sebelum menyelesaikan baptisan mereka. Meskipun demikian, baptisan rohani ilahi akan segera berakhir, sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan. Satu-satunya hal yang dapat mereka salahkan adalah karena memilih Mo Xingtian di awal. Sampah itu. Perut ketiga pria itu dipenuhi api kemarahan saat mereka saling menatap. Namun, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengirim kutukan kejam ke arah Mo Xingtian. Karena orang itu telah dihancurkan sepenuhnya oleh Mu Chen, tidak ada lagi masalah yang dapat terjadi dari itu. Di seberang cakrawala, sisa kekuatan baptisan terakhir diserap ke telapak tangan Mu Chen. Cahaya keemasan meletus dari sana, mengembun bersama sebelum kristal baptisan mulai terbentuk. Gemuruh. Saat kristal emas itu muncul, terdengar suara orang menelan ludah secara beruntun saat banyak orang mengangkat kepala mereka dan menatap Mu Chen. Melihat dirinya sendiri tengah ditatap dengan tatapan seperti serigala, Mu Chen buru-buru menyimpan kristal baptisan di tangannya. Kristal ini untuk hidupku. Jangan menaruh harapanmu padanya. Haha. Selamat. Senyum mengembang di wajah Xia Youran saat ia memberi selamat kepada Mu Chen, tanpa sedikit pun rasa iri atau cemburu. Ia telah menyelesaikan baptisannya. Oleh karena itu, kristal baptisan sama sekali tidak berguna baginya. Terima kasih banyak untuk ini, saudara Mu Chen. Si Qinghai dan Su Buxiu menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen sambil mengucapkan kata-kata yang penuh rasa terima kasih dan emosi.
Keduanya tahu bahwa semua itu berkat Mu Chen sehingga mereka dapat menyelesaikan baptisan mereka dengan sukses. Sambil tersenyum, Mu Chen menegur kata-kata mereka dengan lambaian tangannya. Namun, tepat saat dia hendak membalas mereka, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba jatuh dari langit. Saat cahaya keemasan itu menyatu, ruang di sekitarnya mulai melengkung dan terdistorsi dengan cepat, sebelum berubah menjadi pusaran air spasial. Ini adalah jalur untuk meninggalkan gunung spiritual ilahi. Jelas, setelah kekuatan baptisan berakhir, gunung spiritual ilahi akan menutup sekali lagi. Sambil mengatupkan bibirnya, Mu Chen menatap ke arah gumpalan cahaya raksasa yang mengambang di langit. Di dalamnya, mungkin saja ada rahasia terbesar dari gunung spiritual ilahi ini. Namun, sangat disayangkan bahwa dia sama sekali tidak dapat melakukan penyelidikan apapun terhadapnya dengan tingkat kekuatannya saat ini. Mungkin, di masa depan, ketika dia telah menjadi salah satu ahli tingkat puncak di dunia 1000 besar, dia mungkin dapat melakukan penyelidikan saat itu. Ayo pergi. Sambil tersenyum ke arah Xia Youran dan yang lainnya, Mu Chen memimpin, melesat ke arah pusaran spasial. Di bawahnya, banyak sekali orang terbang ke angkasa, bersiap-siap meninggalkan tempat ini. Namun, saat mereka mendekati pusaran spasial, energi spiritual yang sangat merajalela tiba-tiba menyembur keluar darinya dengan cara yang kejam. Menyapu, itu langsung membuat banyak orang menjadi menyedihkan, dengan beberapa orang yang tidak beruntung terlempar ribuan kaki jauhnya. Dalam sekejap, wajah mereka menjadi pucat pasi, jelas menderita luka berat akibat benturan ini. Bereaksi sangat cepat, Mu Chen dan yang lainnya menghindari gelombang kejut terkuat. Meskipun demikian, semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan karena ketidakpastian dan keraguan berfluktuasi di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Bisikan yang tak terhitung jumlahnya meledak saat wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Sepertinya ada ahli tingkat penguasa yang bertarung di luar gunung spiritual ilahi. Sedikit perubahan muncul di wajah Xia Youran saat dia berseru kaget. Fluktuasi tirani yang terpancar dari pusaran spasial benar-benar cocok dengan yang hanya bisa diciptakan oleh ahli tingkat penguasa. Para ahli tingkat kedaulatan saling bertautan. Dengan terperangah, wajah Mu Chen berubah saat perasaan gelisah dan khawatir meledak dalam hatinya. Tidak banyak ahli tingkat penguasa di benua langit utara, yang mengakibatkan mereka semua memiliki efek pembatasan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu, ini mengakibatkan situasi saat ini di mana tidak ada dari mereka yang akan memulai perang besar satu sama lain. Jika perang meletus di luar gunung spiritual ilahi, kemungkinan tertinggi akan terjadi antara dua pengaruh tingkat puncak, yang kemungkinan besar akan terjadi antara Akademi Spiritual Langit Utara dan Istana Naga Iblis. Lebih jauh lagi, ditambah dengan fakta bahwa dia baru saja membunuh Mo Xingtian sebelumnya. Ekspresi rumit melintas di wajah Mu Chen. Dengan gerakan tubuhnya, Mu Chen melesat cepat menuju pusaran spasial. Saat kepalanya memasuki pusaran, wajahnya berubah gelap saat dia mengatupkan giginya. Sebaiknya pertarungan ini tidak melibatkan Luoli. Kalau tidak, aku tidak peduli apakah kamu dari Istana Naga Iblis atau bukan. Aku akan memastikan setiap dari kalian akan pergi dan menemani Mo Xingtian. Energi spiritual yang tak terbatas menyapu dunia saat sinar cahaya sepanjang 6.000 meter lebih terpancar keluar. Saat energi spiritual yang menutupi langit mulai mengembun, mereka berubah menjadi tungku merah tua. Di dalam tungku, 6 naga raksasa dengan panjang yang berbeda-beda meraung dan melolong saat mereka menari-nari. Pada saat berikutnya, suhu yang menakutkan mulai terpancar dari dalam tungku, panas sampai-sampai ruang tidak dapat menahannya, dengan tanda-tanda keruntuhan secara bertahap mulai muncul. Saat Dekan Taichang duduk di dalam tungku, bayangan energi spiritual yang bersinar setinggi ribuan meter menyelimuti dirinya. Itu adalah tubuh surgawi berdaulatnya. Namun, pada saat ini, bayangan itu terus tumbuh di bawah suhu yang mengerikan di sekitarnya, dengan tanda-tanda samar kelengkungan dan distorsi muncul pada tubuhnya yang besar. Haha, Taichang. Apa pendapatmu tentang tungku pembakar surga 6 naga yang telah disiapkan Istana Naga Iblis untukmu? Aku benar-benar ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan di sana. Penguasa naga hitam tertawa terbahak-bahak ke arah langit saat dia melayang di luar tungku merah tua raksasa itu, tawanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak bisa disembunyikan. Pada saat ini, Dekan Taichang telah sepenuhnya jatuh ke tangannya. Bagaimanapun, itu adalah penguasa kelas 5 melawan 5 penguasa kelas 1.
Dalam pertarungan seperti itu, 5 yang terakhir memiliki keuntungan yang luar biasa. Oleh karena itu, bahkan jika dia adalah penguasa kelas 5, Dekan Tai Chang tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman penguasa naga hitam dan 5 lainnya. Mendengar tawa menggelegar yang keluar dari penguasa naga hitam, kilatan dingin melintas di mata Dekan Tai Chang. Meskipun begitu, dia tidak melakukan gerakan yang tidak masuk akal, terus fokus menjaga tubuh surgawi penguasanya untuk melindungi tubuhnya. Dalam situasi ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus bertahan. Selama naga laut utara mampu menghadapi lawannya, Dekan Tai Chang akan dapat diselamatkan. Demi membunuhnya, penguasa naga hitam dan yang lainnya dari Istana Naga Iblis telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Namun, sementara mereka telah menggunakan semua tenaga yang tersedia untuk mempertahankan benteng di sini, 2 tetua surgawi lainnya dari Akademi Spiritual Surga Utara saat ini sedang bergegas ke lokasinya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah mengerahkan segenap kemampuannya untuk bertahan di bawah pengepungan oleh penguasa naga hitam dan 5 orang lainnya dari Istana Naga Iblis. Banyak ahli yang jaraknya puluhan kilometer dari daerah sekitarnya melayang di udara sementara ekspresi wajah para tetua yang hadir berubah-ubah di hadapan pertukaran menakutkan yang terjadi di depan mereka di kejauhan. Dari sudut mata mereka melihat 2 orang yang sedang berkonfrontasi. Keduanya adalah Presiden Kamar Dagang Umbra, Liu An dan Ling Xi dari Akademi Spiritual Surga Utara. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Kamar Dagang Umbra benar-benar akan mengulurkan tangan membantu Istana Naga Iblis. Sepertinya mereka sudah lama bekerja sama. Mata beberapa orang penting berfluktuasi saat mereka mengamati pertukaran pukulan. Ada fluktuasi energi spiritual yang kuat yang terpancar dari dalam kota spiritual ilahi. 2 tetua surgawi dari Akademi Spiritual Surga Utara mungkin telah terhalang. Kemungkinan besar, orang yang menghalangi mereka adalah Presiden Kamar Dagang Yuan Surgawi. Mungkinkah Kamar Dagang Umbra dan Kamar Dagang Yuan Surgawi bersekutu dengan Istana Naga Iblis? Sepertinya tidak. Meskipun Liu An menghalangi Ling Xi, dia pada dasarnya tidak berani melancarkan serangan mematikan. Jelas, ada sedikit rasa takut dan ngeri dalam dirinya. Mungkin, Istana Naga Iblis mungkin telah memberi mereka kompensasi yang sulit ditolak, yang membuat mereka setuju untuk mengambil tindakan. Meskipun begitu, tindakan mereka terbatas. Bahkan jika Istana Naga Iblis dikalahkan, ini akan memberi mereka alasan untuk bertindak. Mengambang di langit, ekspresi serius terpancar di wajah Presiden Kamar Dagang 9 Musim Panas, Xia Tianyan, saat ia mengamati pertarungan yang menggemparkan di wilayah tersebut, sementara sinar cemerlang terus bersinar di matanya. Seperti Kamar Dagang 9 Musim Panas miliknya, Kamar Dagang Umbra dan Kamar Dagang Yuan Surgawi adalah bagian dari 3 kamar dagang besar di benua langit utara, yang masing-masing saling mengawasi. Namun, orang-orang itu secara tak terduga telah bersekutu dengan Istana Naga Iblis. Baginya, ini sama sekali bukan kabar baik. Namun, jika Istana Naga Iblis diizinkan untuk menyingkirkan Akademi Spiritual Surga Utara hari ini, mereka mungkin akan menjadi penguasa benua Surga Utara sekali lagi. Pada saat itu, pengaruh puncak di benua Surga Utara yang tidak berada di pihak mereka tidak akan bisa lagi sebebas itu. Namun, meskipun mengetahui hal ini, Xia Tianyan tidak berani membantu Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah bersekongkol begitu lama, Istana Naga Iblis bahkan telah mengundang sosok sehebat leluhur tua yang tak terukur. Sebelum pertarungan terakhir dengan Naga Laut Utara berakhir, mereka masih akan memilih untuk berpihak pada Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, jika leluhur tua yang tak terukur menang, mereka mungkin akan mengalami pertumpahan darah. Saat kerutan di dahi Xia Tianyan semakin bertambah, sebuah suara lembut terdengar di sampingnya. Haha. Presiden Xia. Masalah di hadapan kita. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Xia Tianyan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah kepala istana dari Istana Ekstrim Barat, penguasa Ekstrim Barat. Pada saat ini, senyum tipis tersungging di wajahnya, sementara sinar cemerlang juga bersinar di matanya. Apakah ada yang ingin kau lakukan, kepala istana dari Istana Ekstrim Barat? Jika kau memilih sisi yang salah untuk berdiri, itu bisa mendatangkan malapetaka bagi dirimu sendiri. Sambil mendesah pelan, Kepala Istana Ekstrim Barat menjawab, jika kita harus memilih antara Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Naga Iblis, tentu saja aku akan memilih yang pertama, karena itu akan lebih baik bagi kita. Ambisi Istana Naga Iblis terlalu besar.
Aku khawatir ketika mereka menguasai Akademi Spiritual Surga Utara, kita akan menanggung akibatnya. Apa yang diinginkan oleh Master Istana Ekstrim Barat adalah membantu Akademi Spiritual Surga Utara, tanya Presiden Xia. Master Istana Ekstrim Barat tersenyum tak berdaya, dengan tatapan penuh perjuangan dan keraguan. Meskipun ia condong ke Akademi Spiritual Surga Utara, dengan situasi terkini yang belum diketahui, ini bukan saatnya baginya untuk memutuskan di pihak mana ia akan berdiri. Apa maksudmu, Presiden Xia? Mendengar pertanyaan itu, mata Xia Tianyan sedikit menyipit sebelum perlahan menjawab, jangan terburu-buru. Situasinya sekarang buntu. Tidaklah bijaksana untuk mengambil tindakan gegabah. Jika tiba saatnya Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar tidak dapat bertahan, kita dapat memutuskan saat itu juga apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Lebih jauh lagi, pada saat kritis itu, jika kita mengambil tindakan dan meredakan kesulitan, kita mungkin dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan Akademi Spiritual Surga Utara. Haha. Presiden Xia benar-benar layak menjadi orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang 9 musim panas. Anda masih dapat mempertimbangkan pro dan kontranya saat ini, jawab Master Istana Ekstrim Barat sambil tersenyum. Ini bukan permainan anak-anak. Seluruh fondasi kita berada di benua langit utara. Kita harus mempertimbangkannya lebih dalam. Hadiah dari kerja keras selama bertahun-tahun akan mengalir turun-temurun, gumam Xia Tianyan sambil menggelengkan kepalanya. Menatap tungku merah tua yang melayang di tengah langit, perasaan takut dan ngeri yang mendalam melintas di kedalaman matanya. Mendengar kata-kata itu, Kepala Istana Ekstrim Barat menganggukkan kepalanya sebelum berbicara pelan. Saya harap Dekan Taichang dapat bertahan sedikit lebih lama. Lebih baik menunggu Naga Laut Utara datang ke sini. Dengan begitu, rencana Istana Naga Iblis akan gagal. Saat kedua orang itu melanjutkan percakapan mereka, ruang di sekitar langit yang jauh mulai melengkung dan terdistorsi dengan hebat, berubah menjadi lorong spasial. Pada saat berikutnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari dalam seperti segerombolan belalang. Tepat saat orang-orang itu bergegas keluar dari pusaran spasial, mereka segera melihat tungku merah tua setinggi ribuan meter melayang di tengah langit, menyebabkan masing-masing dari mereka tercengang. Mu Chen juga terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Sesaat kemudian, wajahnya berubah drastis saat melihat Din Taichang terperangkap di dalam tungku merah tua, dan juga penguasa naga hitam yang ada di luar. Benar saja, Istana Naga Iblis telah mengambil tindakan terhadap Akademi Spiritual Surga Utara kita. Rasa terkejut memenuhi hati Mu Chen. Bukankah orang-orang itu terlalu berani? Kemunculan pusaran spasial itu langsung menarik perhatian banyak ahli yang hadir di luar gunung spiritual ilahi. Di luar tungku merah tua, tatapan dingin dari penguasa naga hitam menyapu Mu Chen. Sesaat kemudian, niat membunuh yang dingin di dalam mata itu tampaknya telah berubah menjadi kuat, menyebabkan Mu Chen merasakan hawa dingin menyapu seluruh tubuhnya. Naga kuning. Pergi dan tangkap bocah itu, dan ambil kembali pilar iblis Meru Agung. Sambil memiringkan kepalanya, penguasa naga hitam berbicara dengan muram kepada penguasa lain dari Istana Naga Iblis. Oke. Mendengar perintah itu, lelaki berjubah kuning itu menganggukkan kepalanya, sebelum berbalik dan pergi. Sampai sekarang, tungku itu sudah stabil. Meskipun mereka sekarang kekurangan penguasa, yang akan mengakibatkan perpanjangan durasi yang mereka butuhkan untuk membunuh Dekan Taichang, seharusnya tidak ada keadaan tak terduga yang akan muncul. Memutar tubuhnya, penguasa naga kuning melesat melintasi langit, menuju ke arah Mu Chen berada. Tekanan penguasa memancar keluar, menyebabkan wajah orang-orang yang keluar dari gunung spiritual ilahi berubah bentuk. Mereka berhamburan, melarikan diri ke segala arah, karena mereka semua secara alami dapat melihat bahwa penguasa naga kuning sedang berlari langsung ke arah Mu Chen. Perubahan samar muncul di wajah Xia Youran yang menawan saat dia buru-buru berteriak, "Lari cepat, Mu Chen!" Meskipun mereka telah melihat betapa kuatnya Mu Chen saat mereka berada di gunung spiritual ilahi, bahkan Mo Xingtian itu akan seperti bayi di hadapan penguasa sejati, sama sekali tidak akan mampu memberikan perlawanan. Sambil mengepalkan tangannya erat-erat, tatapan Mu Chen langsung menjadi gelap. Namun, meskipun begitu, dia tidak berbalik dan melarikan diri, karena tahu bahwa itu sama sekali tidak ada gunanya. Menghadapi penguasa sejati, berbalik dan melarikan diri hanya akan mengakibatkan dia terbunuh oleh satu tamparan dari penguasa itu. Kau benar-benar punya keberanian.
Aku benar-benar berpikir kau akan berbalik dan lari seperti tikus. Berhenti beberapa ratus meter dari Mu Chen, penguasa naga kuning berbicara dengan nada acuh tak acuh saat mata kuningnya menatap dengan mata apatis ke arah yang pertama. Serahkan pilar iblis Meru Agung, dan aku akan memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit, kata penguasa naga kuning sambil mengulurkan telapak tangannya. Sambil menatap tajam ke arah penguasa naga kuning, senyum muncul di wajah Mu Chen saat dia memperlihatkan gigi putihnya. Dalam mimpimu. Mendengar jawaban Mu Chen, tidak ada sedikit pun gejolak yang muncul di wajah penguasa naga kuning, seolah-olah dia telah meramalkan jawaban itu. Oleh karena itu, sambil menganggukkan kepalanya, dia menjawab, kalau begitu, aku harus bertindak sendiri. Aku harap kamu dapat menahan rasa sakit seperti itu, karena orang-orang yang telah jatuh ke tanganku akan merasa bahwa bahkan kematian adalah sesuatu yang tidak dapat mereka harapkan. Saat suaranya terdengar, energi spiritual yang besar dan tak terbatas berkobar keluar dari seluruh tubuhnya dan tekanan penguasa menekan Xia Youran dan yang lainnya, menyebabkan mereka tidak dapat mengatur napas. Melangkah maju, sang penguasa naga kuning mengulurkan tangannya. Namun, saat dia mengambil tindakan, suara mendesing tiba-tiba terdengar saat aliran aura pedang melintas di cakrawala. Berubah menjadi segudang pedang, mereka menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat mereka menyelimuti penguasa naga kuning. Hal sepele yang tidak penting. Bahkan tanpa menoleh, penguasa naga kuning melambaikan lengan bajunya, mengirimkan sinar energi spiritual sepanjang ribuan meter yang melesat ke langit. Menghantam lurus arus aura pedang, itu benar-benar menghancurkannya. Sosok bercahaya melesat mendekat, akhirnya turun di samping Mu Chen. Sosok itu adalah Luoli. Pada saat ini, ekspresi dingin muncul di wajahnya yang menawan saat dia menatap ke arah penguasa naga kuning, sementara tangannya yang ramping seperti giok menggenggam pedang Luo Shen-nya erat-erat. Noda darah merah tua mengalir di badan pedang, menyebabkan pedang itu tampak agak merah. Kalian berdua? Sambil sedikit memiringkan kepalanya, sang penguasa naga kuning menyunggingkan senyum, senyum yang tampak dingin dan acuh tak acuh. Sampai maut memisahkan kita. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu.